Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin al-fahirin wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratan muhtaromin, para masyayikh, para kiai, ilmu ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, juga termasuk calon-calon pejabat, ada Gus Bombong, anggota DPRD, calon wakil bupati Sragen, Putra Basari. Juga saya ditemani sama Pak Priyo Budi Santoso, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Dan panitia penyelenggara pengajian tasyakuran dalam rangka haul Bapak Wakimin, sekaligus pernikahan Bapak Wakimin mengenai pernikahan Randy Ramadan dan Ayu Nur Abdillah. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, pengajian malam hari ini dalam rangka ahli waris bayar nadarnya abahnya, bapaknya Pak Wakimin. Karena sebelum meninggal beliau berkeinginan pengajian undang Gus Miftah. Jadi hari ini Anda bisa pengajian dengan saya itu berkat Pak Wakimin. Maka nanti pulang pengajian insya Allah semua yang hadir mimpi ketemu Pak Wakimin. Diberi banyak hati. Jadi malam hari ini keluarga minta disampaikan bahwa pengajian malam hari ini dalam rangka wasiat dari almarhum sebelum meninggal dan ditunaikan malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Wakimin. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Sandirejo, Kabupaten Sragen, serta pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah BTV yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa sowan. Sudah seminggu saya gak pulang. Malam hari ini di Sragen, setelah ini saya harus pulang. Tapi ternyata saya mendengar info istri saya sedang datang bulan. Biar. Saya seminggu ketemu malam ini. Saya bersyukur malam hari ini bisa sowan, apalagi ini bentuk birrul walidain dari seorang anak kepada orang tuanya. Saya meyakini malam hari ini Bapak Wakimin di alam barzakh tersenyum melihat kita semuanya atas ikhtiar yang dilakukan oleh anak-anaknya menjalankan amanah dan wasiatnya. Itulah alasan Bapak Ibu, saya itu kalau dipanggil ngaji dengan bahasa tausiah, saya itu agak tersinggung. Hasanah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengajarkan bahasa tausiah, tapi mau'idhah hasanah. Karena tausiah itu dari bahasa wasi tausiatan, yang artinya memberikan wasiat. Jadi kalau ada MC manggil saya untuk memberi tausiah, itu sama halnya MC mendoakan saya cepat mati. Karena memberikan wasiat. Kalau MC-nya laki-laki, saya curiga jangan-jangan senang sama bojo saya. Makanya yang benar itu bukan tausiah, tapi mau'idhah hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Lah nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk saya selaku pembicara dan untuk jenengan selaku pendengar. Maka kalau dihitung-hitung pembicara sama pengunjung
itu potensi dosanya justru banyak pembicara. Betul? Anda itu dari rumah niat berangkat ngaji saja sudah berpahala. Duduk di sini ketemu sahabat dan handetolan salaman sudah berpahala. Apalagi kalau niatnya pengen lebur dosa, itu juga sudah pahala. Begitu duduk sesaat saja pengajian, gak usah disuguh kopi juga gak apa-apa, itu juga sudah pahala. Apalagi disuguh kopi. Bila gelasnya gede kalau sing mukul. Oh, kayak gini sama kayak gini loh sebenarnya. Kenapa jadi nyawang kopi susu? Iya benar. Oh teh, ada kopi, ada teh, ada susu. Saya nggak minum susu, nggak usah dikasih susu. Karena kalau sama kopi sama susu, aku bingung. Kopinya tak minum, susunya tak tahu. Jadi kan duduk saja begini Bu. Tapi saya tadi agak aneh, mungkin karena pertimbangan kamera. Saya itu agak nggak seret ketika mahalul qiyam dilantunkan jamaah dalam keadaan duduk. Anda itu membaca mahalul qiyam bukan dalam rangka menghormati kiai datang, tapi dalam rangka menghormati kanjeng. Maka besok lagi apapun keadaannya, tolong kalau mahalul qiyam itu berdiri. Qiyam itu artinya ada orang itu. Jadi kalau mahalul qiyam langsung aja berdiri. Anda tidak usah menghormati saya, tapi diniati menghormati kanjeng. Ada dua sikap sempurna yang selalu saya lakukan. Satu ketika mahalul qiyam, yang kedua ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka saya itu tersinggung kalau lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, Anda tidak dalam keadaan sikap sempurna, malah jalan. Kemarin saya datang pengajian hadrohnya pulang dalam keadaan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Itu bagi saya melecehkan lagu kebangsaan. Makanya saya itu kalau mahal qiyam menyanyikan lagu Indonesia Raya, dua hal ini itu pasti dalam keadaan sempurna. Jangan main-main. Jangan main-main. Indonesia Raya berdiri tegak. Ulang tahun Habib Lutfi yang 2 tahun yang lalu, kita berpindah dari rumahnya Habib Lutfi ke Kanjus Sholawat Gedung. Di tengah-tengah kami jalan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Hiduplah Indonesia Raya. Habib Lutfi tidak melanjutkan perjalanannya, langsung berdiri tegak di tengah jalan. Dalam rangka menghormati lagu kebangsaan. Siapapun kameramen, tukang sound system, begitu Indonesia dikumandangkan, sikapnya sempurna. Makanya di Jogja itu April. Itu kalau jam 10 pagi di semua fasilitas umum, bandara, kantor, jalan, semuanya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan semuanya berdiri dalam keadaan sempurna. Apalagi yang kedua, mahalul qiyam. Jadi lah kalau kiai tetap di mahalul qiyam di mahalul ini nyata orang menghormati kiai, tapi menghormati kanjeng Nabi. Lalu orang menghormati rapopo, mau bisu-bisu rapopo. Aku bakal langsung ngomong, halo cok, mau di rapopo. Padahal tak jawab, asu, lagi ngomong. Tapi lah kan Nabi aja main. Maka buat saya malam hari ini, saya terima kasih kepada ahli waris. Anda mengajarkan kepada kami semua bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Bu, anak ibu sepanjang hidupnya tidak akan pernah mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kemarin saya pengajian di kafe seminggu yang lalu. Itu yang di Sarkem. Jadi dari kafe jam 5 ke Sarkem jam 7 malam. Bersama Mbak WTS di lokalisasi Mbak PSK. Tanya begini sama saya itu kerja di sini karena saya korban broken home orang tua saya. Apakah saya kerja di sini orang tua saya itu bukan dosa gara-gara perbuatan saya? Saya bilang
Kenapa kamu mengatakan demikian? Karena bapak ibu saya sering bertengkar, saya akhirnya harus keluar rumah. Artinya apa? Keadaan ini terjadi karena kelakuan bapak ibu saya. Saya marah sama orang tua saya. Saya tanya, kamu tahu nggak apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Nopo bah? Sayyidina Ali mengatakan, ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Mengerti? Seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Raisol. Apa mana awal ini hitungan ke para orang tua? Coba Anda bayangkan kemuliaan seorang perempuan. Inilah lagu dari ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Aku kan suruh itu kosong, lebih buka, suaranya si dua ada, dia ngomong sadar kamu dulu. Ulangi, simpulnya dua ada berarti bukti karo wong tuanya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Isor remuk. Mengerti aku benar melakukan hidung-hidung, kepala hidung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Mana bermain loh. Masih ngomong saking loh. Masih orang lucu-lucu. Jadi kakek-kakek ini berdoa rapi-rapi dari golongan kaset rapi. Iya. Dan rondo yang beri. Siap dipersempit sama Mas Gombong? Iya. Alhamdulillah. Kamu lucu sini. Sini juga. Oh iya, rumahnya mirip ya. Dan saya dari siang mengajar di Tegal Mas Tio. Sing lanang cuwilik, sing wedok gawon. Aku lambatin. Itu lah demi laku lah kaya kelompok yang dibertahan dulu. Aku sisi. Maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana etika di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan kepada seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Sebenarnya cuma ini sih mau. Aku berasa siap masalah. Unboxing isi pengajian di rumah almarhum Bapak Wagi. Isinya apa saja kah? Ya Allah, saya betul satu ini. Bisa mau butuhan kok ini. Bisa. Anggur. Ini pisang ini kira-kira ada juga ini. Terus 5. Saya mau tamu saya banyak saya. Baru ini pakai lembu. Oh, paling berapa 500. Lembu sama ini juga 500. Roti ini ya.
Mirip menurut mangatus, sewu mangatus, angsit mangatus, 2000. Acangnya kalau lupa. Ini. Ini bilang ini. Mereka kalau bilang ewu, uang itu akan bati. Yes, 2.500 lah. Dia nopo sanggol-sanggol pengajian kudune isine luwih larang daripada wadah. Lagi wadah luwih larang daripada isine. Jadi lagi bakal cewek, cewek wayu tapi isine pekok. Ya ini. Jadi lah wadah luwih apik ditimbang isi, cewek wayu tapi pekok. Nanti nggak biasa tadi. Yang Facebook, mulai postingannya wayu itu loh, wow. Kok gitu jelas asli gue. Kalau itu lah posting foto itu asal, dia itu cakep-cakep. Kalian tuh kalau posting video, foto, jangan dia cakep-cakep. Kasihan aku yang sudah cakep dikira editan. Jawab itu ya. Enggak bisa, saudara sekarang pakai Serapopo, sebenarnya pengajian materi dibayar, nanti nganggur bilang baik, nganggur ono jeruk, ono apel, bilang apa apel? Lah, itu jadi apel, nganggur ini yang mulai larang bilang apel, tapi saya begitu sementara apel, daripada anggur, karena saya lebih suka di apel ini, tidak suka di anggur. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung makanan gizi bombo. Iya. Kok vitamin? Buat vitamin komplek vitamin. Bisa gitu. Orang juga goblok. Disuruh seger. Nah kopi itu bukan ger tapi nah es teh ger, nah kopi di dunia ini bisa membuat cuma dua, satu kopi, dua istri. Itu bisa ngomong berarti iya sebel buat diri kamu. Kuat. Aku kapok. Terus lagi lah borong-borong malah nih video money politik. Tapi dia aja repot mas dia ngomong amplop dirasani bagi duit kasus ke. Agus kita pengajian bagi-bagi duit kita zaman dia. Agus kita bagi-bagi duit, lah bagi-bagi duit itu mesti disebutkan. Kalau bagi masalah itu maklulah. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa bentuk ihsan atau aksen untuk orang tua ini? Ibu bapak yang saya muliakan. Suatu ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia mengumpulkan anak-anaknya. Anaknya dikumpul ke KB. Ketika sudah ngumpul, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada anaknya? Mata kudu dari baki. Hei anak-anakku,
apa yang akan kamu sembah setelah aku mati. Bahasanya bukan siapa, tapi apa. Apa yang kamu sembah setelah aku mati. Kalau menurut guru saya, seharusnya ayatnya bunyinya mantak budun. Siapa yang kamu sembah? Tapi ternyata Allah lebih menyukai diksi apa yang kamu sembah. Ternyata alasannya adalah karena Allah itu tahu nanti satu saat hamba-hambaku itu lebih mengutamakan apa dibandingkan siapa. Luwih mengutamakan apanya dibandingkan siapanya. Contoh pemilihan anggota DPR. Itu orang masih ngomong DPR di Kabupaten Sragen, ono Pak Priyo calon DPR RI, tapi Sragen. Kok ditakoni dengan rakyat begini? Kamu besok calon siapa? Akan milih calon siapa? Orang gagas calon sopo, sing penting aku entuk apa. Pak Lurah mesti apa? Mergo iki pas nyalon dijaluki apa. Begitu moroning rakyat, tulu jenengmu sapa ora? Hah? Ibnu apa Ibnu? Ibnu. Kok ana hidup enak jadi. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Rupa-rupa ini pelajar. Oh kita lihat, tanah itu bisa ya. Yang biasa mendiri gue apa orang? Gue cek paham jadi pengurus NU aku belas ngapain? Tenang, bahasa cuma dia bisa sertifikat bahasa NKD aku tuh belas kan juga kok. Mau orang sekarang sebagaimana Allah sampaikan mata budun apa yang kamu sembah itu rata-rata tidak melihat siapanya tetapi melihat apanya. Ibu calon lurah soal rakyat mohon izin saya besok calon lurah tolong dipilih. Kuwi duwe apa Pak? Sehingga mindsetnya orang hari ini adalah materialistis. Apapun yang dilihat itu yang dipunya bukan siapanya. Padahal menurut saya Islam yang kafah itu lebih melihat siapanya bukan apanya. Pendidikan itu mohon maaf menjadikan anak supaya bisa menjadi siapa, bukan untuk mendapatkan apa. Contoh, wong Indonesia itu mumet, Mas Rio. Mumet gimana? Aku butuh duit untuk kuliah. Begitu selesai kuliah, mencari kerja untuk mendapatkan duit. Lah mumet dasar. Kuliah butuh duit, nggih kuliah. Bahasa rampung kuliah, golek kerja nggih golek duit. Lah ngono apa dadak kuliah? Berarti kalau orang kuliah niatnya golek duit bener apa salah? Salah. Saya tak berani. Saya lagi bener sendiri. Aku ya mau. Pak Lurah dulu selesai pendidikan SMA kok kuliah. Gelarnya apa Pak Lurah? SD. Sok tahu. Bisa dengan teknik. Biar apa punya mesin? Industri. Bidang apa industri? Mesin. Kuliah ini permesinan jadi lurah. Apa maksudnya rakyat itu mesin? Kalau saya dulu pendidikan lurah, gelar saya SPD, sarjana penuh dosa. Habis ngomong, gelarnya apa itu? SE. Ya Allah, SE sulit ekonominya. Mas Ria apa gelarnya Mas Ria? Doktor, gelarnya apa? Doktor, Rio Budi Santoso, MAP, DNS, Dokter Ambles. Saya mau tanya coba, kalau orang kemudian niatnya kuliah, ini cari dulu. Ada nggak korelasi positif antara orang yang gelarnya banyak pasti duitnya banyak? Ayo dijawab. Saya S1, SPD,
SPD. Sama sing SH ini. Ini SH, susah hidup. Dengan orang yang lulusan S3. Kalau memang tujuan kuliah itu untuk mencari duit, seharusnya lulusan S1 sama S3 duitnya bagaimana Mas Buya? S3. Itu artinya apa? Gak ada korelasi positif bahwa orang kuliah itu bisa mencari duit. Faktanya sekarang banyak pengusaha justru gak kuliah, karyawannya justru kuliahan. Ayo ngomong. Sing duwe pabrik ra tau sekolah, sing kerja malah S1. Itu seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Kowe iki sugih apa ora? Ora mergo pendidikanmu kata Allah, tapi mergo aku. Kowe iki sugih apa ora? Ora mergo kowe pinter apa goblok, tapi mergo aku. Sehingga orang tidak bisa mengklaim aku sugih kok, aku pinter kok. Nyatane sakniki kata wong goblok luwih sugih tinimbang wong pinter. Ayo lho. Masuk. Umpama wong iki didelok saka kapasitas pinternya, seharusnya mubalik NU sing paling laris itu buatan Gus Miftah. Wong Gus Miftah itu buatan pinter. Malah kalau sering diberi dasar mereka goblok. Kenapa? Ning nyatane goblok tapi laris. Kanca kula sing pinter-pinter malah cangkeme ora payu. Mila jenengan duwe anak ing pondok kok goblok, kuwi rasa senengi. Teman saya dulu 40 di kelas, sing paling goblok saya. Anak 40 ini ternyata sing jadi kiai hanya Gus Miftah, yang 39 enggak jadi kiai. Mila kok anakmu ning pondok umpamane ning Nurul Huda kok paling goblok, bersyukurlah itu tanda-tanda anakmu mau jadi kiai. Hidup mau goblok. Ini sampai Nurul Huda ini. Wis sampai wae. Kok kowe dilalah? Neng kelas paling goblok umpamanya. Kamu bisa jadi ketika pulang paling alim. Umpamanya kamu gunung kebungkus umpamanya. Belum ngerti kok, sopo gue. Aku biar orang pakai balur lah. Orang sekongkol, aku ngaji Pak Lurah, golek-golek. Kok gue Nurul Huda paling goblok, kamu pulang ke Kemukus. Bisa jadi kamu di Kemukus paling alim. Soalnya kok sak Kemukus yang mondok mau ngawakmu dhewe. Jadi kalau saya lihat ngomong ya, apa dulu? Itu lah pengantin dulu. Sampai ini sih, semua disini yang pengajian orang-orang yang ini. Mulane pengen ngaji, Gus. Ini sini. Pengajian Gus nih. Gus paling ini gimana sih? naik bulon. Irigasi. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Oh ini. Oh, enggak. Apa yang kau pulau? Pasti luarnya. Soalnya jujur kalau aku yang beda. Saya udah muyung aja ya. Pasti nggak dulu. Kau namanya. Apa deh? Hari bukan apa?
Gandotan apa tuh? Oh, pulau jadi gandotan apa? Saya pulau gandot. Pulau jadi pulau gandot. Saya gandot itu bagus. Oh, boleh. Pulau nanti juga tempat itu ya. Saya mau lagu. Ini sama tuh, Tyson. Lah, ini proses banget. Jadi maju sama tuh. Memorinya tebak, Gus. Wes. Memorinya tebak. Malah memorinya tebak juga dulu. Enggak, Bu. Selfie. Panas sama Tyson. Ini singgung saya bagi bingung gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga karena orientasi yang salah itu menghasilkan anak didik yang salah orientasi di dalam pendidikan. Aku bilang itu kuliah nggak tahu, Mas Dio. Pulau mondok sekolah sampai kuliah itu saya. Sekarang saya masih kuliah. Hari ini saya itu tercatat mahasiswa S2 di 3 kampus. Di UIN Jogja saya ngambil akidah filsafat. Di Unisula saya ngambil pendidikan agama Islam S2. Kemudian di UNES Semarang saya mengambil pendidikan seni. Jadi besok kalau harap berlalu teman. SPD begini teman. Oh iya, berarti lah akidah filsafat itu bisa gelar MAF, Magister Akidah Filsafat. Di Semarang itu betul gelar MBI, Manusia Pendidikan. Terus MSNI, Medical Seni. Terus balik ke Lampung, pulau jemputnya mana S3. Orang kok pulau pengen sudah berkumpul kuliah, bahwa itu orientasi yang salah. Itu hanya sekedar mengamalkan gabung long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu seumur hidup. Nah, cara wong elu itu pinter. Karena kalian jenengan orang mesti iso kuliah kayak saya, maka bagaimana cara belajarnya? Dibuatlah pengajian-pengajian seperti ini. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak berhenti belajar. Mila si pondok ini udah aku jenenge santri, ibu-ibu sing karo ngaji dalam ini kok jenenge sontrot. Orang ngatur, lu gua mau dengan pahalanya lebih besar dibandingkan sholat 1000 rakaat. Sopo sih tahu? Lurai albur ya mungkin. Lurai subuhan jebol. Soli tambahan, soli fardu subhi kawan. Bojone sowan yes, bojone itu sholat Tuhan. Misalnya Allahu liman hamidah, Allahumma hina biman hadid. Bojone berarti Tuhan kok nganggo kumut. Niku ngono. Jadi kan lu dua kali ngomong. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Umpama nganti bubar pengajian tuh saya belas gak paham dengan materi pengajiannya. Apakah ada manfaatnya? Ada. Minimal manfaat untuk suamimu di rumah. Suamimu di rumah itu ada manfaat ketika kamu berangkat pengajian. Apa manfaatnya? Minimal selama kamu pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Kalau orang mau panggil ngaji susah, udah senang. Yes. Dari rumah ini, Mas, main ngaji. Lah, kok aku ditinggal? Begitu rumah. Yes. Langsung bodoh apa yang diri dicari. Untuk liburan, wong lanang kelakuan. Ini murah itu nih, lalu ras terakhir bisa. Karena itu di HP. Saya boleh tahu satu hal. Saya ingin tahu
siapakah nama istrimu, kamu tulis di dalam kontak HP. Bukan. Garling. Nah, itu jenis apa? Mama. Mama gedean. Sampai malam kita tak aja. Sampai dulu ini. Malah tadi tadi barang mau apa dia? Ria Sari 2. Loh. Ini botol bujuk nih, habis itu jenis apa? Ibu negara tercinta. Sajanya yang mencinta. Sungguh kurang dibujuk ini. Wah, saya kan aja masih baru menikah saja kok bidadari itu. Bujuknya ini, 8 tahun naik. Sekarang istri itu. Pernikahan 10 tahun mulai ganti. Sapa. 15 tahun 10. 20 tahun mak lambe. 20 tahun simo. Kau bercanda sama teman pengusaha kaya masuk toilet terus ini HP saya mau toilet oke. HP saya bawa ada incoming call panggilan masuk roeng ada lo security saya batin masuk security wanita dalam juragan dia keluar dari toilet bro orang telepon siapa tuh security security mana soalnya tunjukku lalu saya ini itu juga kurang ajar bujurnya musik aja saya itu romantis kalau sama istri saya entah orang mau bilang romantis apa penciptaan tahu saya sebenarnya romantis gimana selama ini kita kan ini bujurnya nanti ada orang jual bujur cuma lo goblok ya Allah balik langsung dulu kantong tapi di sini belum apa bilang mengambil sendiri pengajian bawa bantal terus biasa kita berarti sih mana nanti di sini tapi survei itu di mana-mana di desa itu biasanya lebih banyak janda dibandingkan duda jumlah janda itu lebih banyak. Ternyata laki-laki itu cepat meninggal. Kenapa orang cepat mati? Karena tertekanan. Karena dorongan itu tidak mati. Kesalahan dari ya. Saya malah saya membuat dorongan ini. Nah, ini keluar. Dan supaya anaknya jenengan minimal kalau anaknya mau gini. Wong tuanya sudah meninggal, tapi anaknya harus balas budi dengan kedua orang tua. Itu penting. Saya punya banyak sekian persoalan orang yang curhat dengan saya terkait anak dengan kedua orang tua. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika berbicara birrul walidain, yuk kita sama-sama introspeksi. Orang tua introspeksi sebagai orang tua, anak juga introspeksi sebagai anak. Saya kasih contoh misalnya, di era sekarang, kenapa anak itu lebih betah nongkrong dengan temannya dibandingkan duduk dengan kedua orang tua? Sing tua kroso apa ini? Anak duduk dengan bapak ibunya 1 jam itu kelamaan. Tapi kalau nongkrong di warung kopi dengan temannya sampai jam 12 malam dia betah, betul? Maka orang mengatakan, Gus, kalau di rumah mungkin anak gak boleh main HP. Alah sing kodo sopo. Jangan kan aneh wong tuwa wae dolanan HP. Bapak dolanan HP, mbokne dolanan HP. Sing lanang chatting dengan siapa, sing wedok chatting dengan siapa. Makanya kalau zaman dulu itu muncul HP pertama kali itu Nokia. Ini slogannya apa? Connecting the people. Mendekatkan yang jauh. Kalau dulu HP itu fungsinya untuk mendekatkan yang jauh, sekarang itu HP justru berfungsi menjauhkan yang dekat. Ning lanang kalau wedok padha-padha ning kamar sak kasur. Sing wedok madhep ngalor, sing wedok sing lanang madhep ngidul.
Betul Bu? Kurang aja, dia ngomong bahasa ini Pak. Di telepon bojone dhewe nyente. Lah di telepon bojone tanggane malah romantis. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Suaminya telepon, diangkat. Rasa telepon, kan nanti ketemu di rumah. Begitu sing telepon lurah itu, Pak Lurah. Mana jauh Pak Lurah. Kapan kunjungan BLT Pak Lurah. Saya ditanya sama satu keluarga, Gus, kok anak saya nggak betah di rumah ya Gus? Kamu kok kalau di kafe warung kopi kok betahnya minta ampun? Mana apa nih? Wifi, nah kere. Ternyata kalian miskin kuota ya. Makanya ada capres sekarang punya program internet gratis. Kalau saya daripada internet gratis saya beli makan siang gratis. Iya. Susu gratis. Karena aku suka susu. Kamu kenapa tidak makan susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau 1 susu. Makanya yang bagus 2 susu. Yang bagus 2 susu. Makanya saya suka 2 susu. Susu. Langsung kita dulu. Untuk pemain kita yang mana? Ini banjir pakai begini ya Allah. Saya semalam kan pengajian sama orang Golkar di Tegal. Saya ditanya, itu kan di Zoom terakhirnya seperti bisa. Nanti dimasukkan acara patroli pokok. Saya bilang, ada cerita tentang pohon beringin. Jadi ada pengembala kambing, itu protes terhadap keadilan Allah. Menurut pengembala kambing ini Allah tidak adil. Buktinya apa? Ketika dia beristirahat di bawah pohon beringin, dia melihat pohon beringin itu pohonnya besar, tapi buahnya kecil. Sementara di bawah pohon beringin ada pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Menurut dia kalau pohonnya besar itu harusnya buahnya besar, kalau pohonnya kecil buahnya kecil. Kenapa pohon beringin yang pohonnya besar buahnya kecil, sementara pohon semangka yang pohonnya kecil buahnya besar? Baru dia mikir, jatuh buah dari pohon beringin baru langsung dia mikir, ternyata Allah itu maha adil. Untung pohon beringin buahnya kecil. Coba kalau buahnya besar, sak buah semangka, entek gas. Jadi sebenarnya begini, kadang-kadang yang besar itu justru menghasilkan sesuatu yang kecil. Mila ngomong lanang potongnya gede berarti manu kecil. Orang percaya, ayo sepil. Iya. Beda, justru kalau pakai cilik berarti ayo sepil. Kalau lain berarti semongkok. Kamu tinggal di Bandung nggak semongkok. Sampai kolesterol. Nah, itu apa yang balik ke pendidikan anak itu. Ternyata, kenapa anak itu tidak betah di rumah? Bukan karena nggak boleh main HP. Yang pertama ingin saya sampaikan, Bu, zaman sudah berubah. Kenapa anak lebih suka nongkrong di warung kopi? Karena di warung kopi itu luar sewu. Anak bebas berekspresi. Dia bisa menjadi pendengar, tapi dia juga bisa menjadi pembicara. Sementara orang tua selalu saja menempatkan anaknya sebagai pendengar. Sing ngomong biasanya mesti wong tuwa ni anak mung kon ngrungokke. Padahal mohon maaf,
Studi menjelaskan ternyata nasihat orang tua itu sering yang diulang-ulang. Padahal zaman itu berubah. Nasihat mbahnya diberikan kepada bapaknya, kemudian diberikan kepada anaknya, sehingga anaknya ketika dinasihati jawabnya mulai kuwi meneh nasihat kok fotokopi kaya nyetel kaset dibolan-balik sampai anaknya apa itu problem. Kalau anak nongkrong di warung kopi di Won Sewu ketemu dengan teman-temannya itu teman-teman dia bisa menjadi pendengar, tapi dia juga bisa menjadi pembicara. Jadi ngomongnya apa? Tidak one way, tapi multi way. Kita bisa ngomong, kita bisa mendengar. Itulah alasan kenapa jenengan nggak boleh berhenti belajar. Kualitas orang tua juga perlu diupgrade. Jujur-jujuran Pak. Saya itu kalau mengerjakan soal matematika anak SD kelas 1 saja, saya tidak bisa. Karena memang dari dulu saya tidak bisa matematika, tapi pintar dengan juga. Daripada pintar matematika tapi reson boleh. Aku matematika belas reson. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karuan. Akhirnya matematikanya bagus. Saya goblok ya kamu. Sumpah. Biasanya masaknya di mana Mas Bro? Orang belum jelas matematika. Jadi waktu anak saya kelas 3 itu Mas Bro, itu ulangan matematika soal 10 salah semua. Gurunya mau marah nggak berani, tapi anak dia ayo. Akhirnya gurunya ada dua, Pak Guru, kayaknya ada yang salah dengan anak saya. Silakan Pak Guru datang ke pondok, anak saya dinasihati. Akhirnya gurunya datang ke pondok, anak saya ditanya, Mas, kemarin ujian matematika ya? Iya Pak Guru. Gimana hasilnya? Salah semua. Kenapa salah semua Mas? Gak ada satu pun yang benar. Anak saya jawab, mohon maaf Pak Guru. Kenapa soal 10 semuanya salah? Gak ada satu pun yang benar. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya. Lanjutkan. Enggak boleh, tidak boleh. Orang matematika kenapa? Saya suruh kemudian ragu alang-alangnya cukup ngelukakan Quran. SS matamu, SS. SS. Beda-beda dulu dah. Saat itu aku tak ngopi di sini. Aku baru ngomong ngopi. Ya. Masaknya lagi nopo bambai Mas Masih. Ibu ini. Alamat juga lah. Namun, Wintana Semoro. Ini udah ada orang udah bilang mau. Aneh, masaknya kan cuma bisa lah. Lu paling sampai mana gitu dulu. Jadi, bayar. Masing-masing ini saya mungkin bawa sendiri, bukan yang Mas tukang so. Saya itu ada imannya Mas. Jadi kalau saya dulu sebelum bawa mic sendiri, saya itu sering bilang karena mic yang di panitia itu kan pasti bukan dari cangkong. Sambutan panitia, lurah, camat, bupati, masuk pilot, masuk mabuk sobat kasih. Jadi kalau saya dulu pengajian, pulang pengajian bilang, maka kemudian saya beli mic sendiri. Saya jarang bilang. Jadi ya ibarat ini ya modal aja. Ini semua orang dinya. Gimana usahakan kemudian pengajian lebih murah gampang, soalnya apa sehari. Pengajian harus akhirnya. Ya Mas Tio ini calon ya sama apa sehari. Monggo Mas Bogong, Pak Tio tadi, duet. Kalau di mana? Khusus kali ini baru Pak Prabowo kali jadi menteri, aku rapi itu jadi menteri. Jadi dia ini loh, aku jadi menteri sesuatu lurai, undang aja gratis kok. Karena dari para pemuda dari B pemilihan orang pokok, orang-orang.
proses dulu. Kalau saya sebagai santri punya prinsip, santri itu gak usah nahan, gak usah ngiri, cukup di tengah-tengah saja. Kan khairul umuri awsatuha, sebagai perkara ada yang mana? Ini kayak aku udah kabeh kenal calon presiden. Mas Ganjar, aku kenal. Mas Anies, aku kenal. Mas Prabowo, kenal banget. Kalau Mas Ganjar, aku api. Kalau Mas Anies, aku nggak api. Kalau Pak Prabowo, api. Pokoknya boleh beda pilihan, tetapi tetap bersaudara. Usah musuhan negara juga capres, betul? Pesta demokrasi. Pesta itu menyenangkan apa menakutkan? Ya menyenangkan. Kalau dari awal dia pesta demokrasi kita nanti wah pesta digawe isu. Kalau aku dibully kok begini, ya sama kok aku ganteng. Saya sering mengatakan apa Mas? Tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Ya. Oh, kalau saya punya prinsip itu kan mengaku terserah. Aku orang masalah kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tetapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Kenapa Allah menciptakan dua tangan dan dua telinga? Karena kita tidak mau menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan menggunakan kedua tangan kita. Jadi kalau orang macam-macam, gue setuju ini ini bapak mau jadi gede, cilik, sampai apa mana cilik. Saya rapat ayo, bukan malah sih mau ngapain? Ini ada kejadian tidak. Begini tenang apa orang sofret. Tasarkan juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga kabeh anak iso dadi anak soleh kaya Pak Haji. Amin. Jadi ahli warisin di beto. Ahli warisin. Sing tau ketemu aku ning mana kok. Oh kowe. Masih ada saja. Ini Bu, ini istrinya Pak Haji. Terus ini anak laki. Kayak kakak terus ngomongnya, ini siapa nih? Oh, salah aku ya. Terus aku salah nih. Gue adiknya, gue adik ibu ya. Oh, urun apa orang? Saya lain. Aku ini pengajar atau mikir sana, mau mikir tujuh lagi. Masa aku udah mikir, karena aku yang panitia. Nah panitia kan bikin malah tak sumbang, mau kiai suki. Ya iya, kiai itu sopo. Satu. Sabar. Oke, saya kira akan nyawer, mari politik dong. Hati-hati ya Bu, sehingga orientasi orang belajar itu hari ini perlu dirubah. Orientasinya apa? Untuk menjadikan anak kita bisa menjadi siapa, bukan untuk mendapatkan apa. Maka konsep pendidikan yang benar itu adalah orang tua itu kewajibannya menyekolahkan, mondokkan anak, guru kewajibannya ngajar, anak kewajibannya belajar. Soal besok anaknya jadi apa itu urusan Gusti Allah. Yo, Pak kuliahnya di sarjana teknik. Pernah nggak kepikir Budi mau jadi lurah? Nah, kalau seseorang itu bisa dapat jaminan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, berarti Pak Lurah harusnya nggak jadi lurah. Dulu Mas Rio politisi senior, memang cita-citanya pengen jadi politikus. Enggak, dulu kalau jujur Pak Rio cita-citanya pengen jadi apa? Presiden. Saya setelahkan aku presiden para pendosa.
Nah, saya kan presiden para lonte. Jadi lonte saat Indonesia kan rakyatku. Lah iya presiden aku apa itu santet mana? Oh iya. Aku biar Pak Budi. Semua tempat lokalisasi di Indonesia hampir pernah aku duduki semua. Termasuk yang dekat sini Gundiangan, Nganjuk, Semampir, Kediri, Doli, Surabaya, Gang Sono, TS, Pasuruan, Langon, Gajah, Gus. Gajah polisi juga dia. Polisi itu. Gajah bunga, Gus. Gajah juga. Ya. Ayo angkat. Hampir, Gus. Bukan. Gajah juga. Masih ada. Pokoknya apa? Setahu saya sekarang yang paling besar kalau di Jawa Timur itu Gang Sono, TS, Pasuruan. Kenapa saya tahu Mas? Kemarin saya pengajian di sana. Seumur hidup tempat itu nggak pernah bikin pengajian. Dan lala ditawarkan kalau bisa bahasa yang soal boleh nggak pengajian bersama Gus Miftah? Boleh. Akhirnya germo-germonya kompak dari panitia. Termasuk Angelo dari panitia. Pokoknya Angelo antar jemput lonte. Pada pengajian, bapaknya Pak Esta semuanya duduk seperti ini. Maunya apa? Gus, nggak punya mukena. Akhirnya saya berikan mukena semua 580 PS. Ramadan kemarin mereka sholat tarawih berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Bertarawih terjongan. Ayo orang dulu, alhamdulillah harus kalau bisa bikin berkaya abah. Ya Allah, bisa ngomong kan ini masalah, tapi gini Allah enggak. Walaupun saya kalau pengajian ngomong lontar-lontar, kalau di hadapan mbak-mbaknya tanya Mas Bono, benar saya nggak pernah manggil mereka PSK kalau gitu. Karena orang kerja pengajian kalau dia masih mau bahasa saya mbak-mbak yang saya cintai, ini aja. Aku ini kasarnya memang lupa. Kalau bujuk nyawa, main di seram. Bagaimana mati oh. Aku sangat beribu ramah kiai sing ramah tinggal dusun. Kecuali ada sarepok ya. Wah, puas. Kiai ngali koyo ngomong iki tak bojo iki goblok dadak. Aku yo. Ngaku, tapi sebenarnya bukan kok saya takut, cuma istri saya lebih berani. Apa masalah itu lain biar kan udah sini wanita kalau bojone halah. Oh, tidak mungkin. Tak yang mendelep santai wae Pak. Marah dua gitu terus. Jadi orientasi ini menjadikan anak itu siapa bukan apa. Kalau orientasinya mendapatkan apa? Stres. Kalau anak keluar dari leluhur, kok dia nggak bekerja nganggur, orang tuanya mulai cerewet. Cilik tak gede, goblok tak pinter ke, kuliah nanti perguruan tinggi S2 kok nganggur. Kapan kamu membalas jasa kedua orang tua? Itu orientasi yang salah. Makanya anak stres. Karena anak dituntut balas budi kepada kedua orang tua. Orang tua itu boleh nggak minta sama anak? Hei, monggo jawab. Boleh nggak orang tua itu minta sama anak? Nggak boleh. Nggak boleh. Amal Rabbi anla an as'ala min ahadin syai'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku kata Nabi untuk tidak minta kepada siapapun, termasuk orang tua kepada anak. Orang tua itu nggak boleh minta sama anak, tapi anak wajib pengertian sama orang tua. Itu beda. Ngerti orang tua butuh, anak memberi. Jangan sampai orang tua nembung, anak tahu diri. Maka saya bilang percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting.
Contoh, kayak contoh ya. Kan kemarin saya berangkat haji sama Abah Sarek, sama Ibu, Pak, sama Bu Nana, sama Semoga, sama Joko. Saya mau berangkatkan haji kedua orang tua saya dan mertua saya. Awalnya sederhana, bapak ibu saya itu Mas Priyo tak daftarkan haji reguler sudah 10 tahun nggak berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Dulu bapak kalau suruh berangkat haji plus atau full itu nggak pernah mau. Kemarin sebelum Ramadan kemarin bapak saya bilang begini, bapak kok tua ya, udah 76 tahun. Terus kesannya ditelepon, Pak, bagaimana Pak? Kok bapak pengen mengangkat haji sekarang? Hajinya gimana? Kalau reguler masih lama Pak. Ya sudah Pak, berangkat haji yang langsung berangkat. Tapi mahal deh. Saya bilang sama bapak, kalau bapak mau berangkat nggak usah mikir mahal atau murah. Itu kewajiban saya sebagai anak. Aku rahimah kalian rekodi awakku. Itu om tua sih bener. Bapakku bener kok. Bapakku kok. Dia merokok berat Mas Giri. Sampai usia 70 tahun masih merokok. Akhirnya saya takut dengan kesehatannya. Pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Dibaca sama bapak saya seminggu. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Merokok yang lanjut. Bapak saya merokok sampainya dokter. Dokternya bilang, Pak Kiai jangan merokok terus, nanti mati. Bapak pun jawab, mati udah cuma minyak doang. Bagus. Jadi sobat. Saya wilayah. Ini karena saya ngomong, tunggu nih. Saya jujur loh, pengajian dengan mas saya nggak begitu banyak seperti ini. Sekarang saya jauh lebih nyaman. Tapi kok mau setelah saya mengajar di lapangan, ada di malam saya dikumpulkan 20 ribu orang lebih. Jadi terus beneran. Tapi kalau bisa kan ngajar yang di rumah, kalau saya kan kalau satu, saya menarik kan diskusi. Nggak usah terlalu banyak. Makanya juga mas ngomong itu pengajian keluarga harus keluar kok untuk kali. Ini berarti pengajian diri, pinggir. Akhirnya saya bilang sama bapak saya, dia memang nggak berangkat haji, tapi mahal. Haji kuota sekarang 600 juta. Pak, percaya sama saya. Bapak ibu, domo, saya daftar haji dengan berangkat berdua. Kalau daftar, begitu saya mendaftarkan bapak ibu saya, Mas Rio, saya ingat saya masih punya mertua. Pak, bapakku berangkat, mertua orang apa? Jadi omongan wong sak donya. Untung bojoku cuma satu, sehingga mertuaku cuma 2. Coba bojoku makan, iya bolu nggak ada. Untung bojoku siji. Jadi bojo satu itu ada hikmah. Artinya bapak ibu saya daftarkan bersama mertua saya daftarkan. Berarti 4 orang. Saya harus bayar 2,4 miliar. Duit kabeh. Bojoku matur, Bapak ibu sudah sepuh. Nanti kalau nggak ada yang nemenin gimana? Bunda mau berangkat. Ya kalau bisa nemenin Mbak. Wah mana bisa? Enggak kalau benar ya. Sore rawa, terus kalau suke, dipikir kiri. Katakan betul. Akhirnya saya apa tadi? 2 minggu sebelum berangkat, jamaah saya di Jakarta Raffi Ahmad telepon. Gus, saya mau berangkat haji sama Nagita sama anak Rans Entertain. Terus gimana Raffi? Saya pengen haji saya yang dibeli Gus Miftah. Gus Miftah berangkat sama saya. Ya Allah, saya mendaftarkan 5 orang, akhirnya saya juga bisa berangkat. Haji saya dibayar Raffi Ahmad. Delalah 1 orang berangkat, Raffi Ahmad gak bisa berangkat karena visanya nggak keluar. Jadi saya tetap berangkat, bisa fokus nemenin bapak ibu saya. Raffi Ahmad berangkat tahun depan. Tahun ini insya Allah mau berangkat itu Raffi ada dari produser dan lain sebagainya. Maksud saya apa? Ketika tidak sodakal asmu wa tuhasari, ketika niatnya itu baik pasti Allah kasih jalan. Saya memberangkatkan 5 orang haji, saya harus cari uang.
ternyata Allah tidak membiarkan bapak ibu saya berangkat sendirian. Saya berangkat dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di Arafah saya bilang sama ibu saya, Bu, doakan saya saja semoga saya sehat. Saya bisa membagikan bapak dan ibu. Pulang, saya transit di Aman. Aman karena pesawatnya aman. Apa ini? Apa pesawatnya? Nah, transitnya di Oman. Di Oman saya transit 2 jam. Saya di WA. Terus ada pekerjaan senilai 3 miliar. Saya berangkat haji mengeluarkan uang 3 miliar. Belum sampai rumah atas doa orang tua. Uang 3 miliar nyambang. Maksud saya apa? Orang tua itu jangan dikasih kesempatan untuk minta, tapi anak pengertian. Minimal pengertiannya itu apa? Menjaga perasaan orang tua. Kalau kamu belum bisa membahagiakan orang tuamu dengan hartamu, jangan pernah sakiti hatinya. Setuju, Bu? Timong. Wes rasane nang kene nggo duit ku malah jangan kamu nyenteng-nyenteng. Sukanya marah-marah. Bapak. Kamu ingin dapat suami yang soleh? Minta doa Bapak Ibu. Ya Allah, saya ingin dapat suami seperti di Bombong, ya Allah. Benalah kayak ini juga kayak itu. Jadi kewajiban orang tua itu tirakat, kewajiban anak itu ngabdi. Itu bisa terjadi ketika orientasi pendidikannya itu benar. Soal pada akhirnya anak kita jadi apa, besok seperti apa? Urusannya Allah. Mula-mula jadi anggota DPR kayak Pak Priyo. Urusannya Allah. Jadi lurah kayak itu. Urusannya Allah. Ini gimana? Kira-kira keuangan. Obitis. Orang itu ngomong mundur boleh di tengah mau tidak? Mana? Orang ini ngembat pipis lebih gampang, cukup bikin 2 jari. Rangkong. Wong itu orang bisa kudu dikempet. Lihat, orang ini ngembat dulu, cukup ini. Jajan adalah ayo bukan orangmu. Kalau itu orang bisa ngomongin. Manjur. Kayak begitu tangguh dibuat. Jadi karena kalau romantis seorang suami sama istri itu adalah ketika kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu romantis. Jadi laki-laki yang nggak pernah kentut di hadapan istrinya itu nggak romantis. Kalau saya pulang ngaji, saya tidur kalau bawa istri mau tak tutup dulu. Begitu bunga, abah, ngomong lah. Nah, begitu takut. Kenapa sih laki-laki itu kalau kentut lebih badar daripada perempuan? Lah iya, cedak mik. Nah, sehingga polanya sudah ketemu. Orang tua itu kewajibannya tirakat dan mendoakan, anak itu kewajibannya berbakti dan mengabdi. Tahu pasti. Sehingga nuwun sewu, ketika kalimat mata butuh nabi bagi, apa yang kamu sembah setelah aku mati? Ketika seseorang berorientasi akhirat, maka dunia pun akan mengikuti. Bahasa saya apa, Bu? Kalau orang itu beli gorengan biasanya dapat lomboknya, tapi kalau orang beli lombok belum tentu dapat gorengannya. Berarti fokus kita ke lomboknya atau ke gorengannya? Gorengan. Kalau tuku gorengan itu lombok berapa kali itu gorengan? Kalau kamu fokus kepada akhirat, maka dunia akan mengikuti. Fokus kepada dunia, akhirat ikut. Maka dalam sebuah makalah disebutkan, man wahaba nafsahu lid dunya lantu tiyahu dunya ilaki ata adin mitfan fiha. Ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali securi tanah yang akan menguburnya. Lanjut dengan menggolek dono wirawiri mana
Permisi mana? Sing kono nunggu Roma itu ini. Oh, boleh langsung papan dibuka kan misalnya kali kot. Semua kita perlu masuk buka ini. Menurut makalah saya baca itu di Pak itu golongan manusia itu ada dua. Berapa Bu? Golongan manusia ada dua. Berapa Bu? Berapa? Man wahaba nafsahu, barang siapa memasrahkan dirinya di dunia hanya untuk mengejar dunia, lantuk tiahu dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan dunia illa kita adil, kecuali secuil tanah yudfan fiha, yang tanah itu akan menguburnya. Dan menurut saya Bu, sahabat bondolnya Pak Wakilin ternyata yang bermanfaat bagi Pak Wakilin cuma tanah ukuran 1x2, betul? Maka gak usah dulu dia. Kita itu hari ini ingin mendapatkan dunia serang sana sini. Ini saya ingatkan Bu ya. Rejab itu salah satu bulan yang diharamkan untuk perang oleh Nabi. Kok sekarang bulan Rejab malah saling sindir, bulan Rejab malah saling bully, tebar hoak, tebar fitnah di media sosial. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang menggambarkan dirinya untuk dunia itu apa yang dilakukan Pak? Menjatuhkan orang lain untuk memenuhi ambisinya. Maka kemarin saya bilang, saya tuh paling gak nyaman nonton debat calon presiden kemarin yang terakhir yang ketiga. Aku mau dulu. Menikmati dia gitu. Saya bilang, kalau debat calon presiden, Miftah Maulana Habibur Rahman berdebat dengan calon presiden Priyo Budi Santoso. Kudunya apa? Pak Priyo menyampaikan programnya, Gus Miftah menyampaikan programnya. Setelah selesai Gus Miftah menyampaikan program, Pak Priyo mengkritisi program saya mengkritisi programnya Pak Priyo. Harusnya saya debat Pak Lurah dengan Pak Lurah. Ibnu menyampaikan programnya BLT. Saya menyampaikan program saya tentang anggaran dana desa. Ayo, jangan menyerang pribadinya Pak Ibnu. Ibnu cahaya ini bukan. Tidak boleh. Kalau nyinyir itu bukan debat calon presiden, tapi admin lambe kurang. Janganlah hanya untuk mendapatkan sesuatu kita menjatuhkan orang lain, betul? Buat itu untuk banser nih, orang duit gaji, kan dia pendapatan, pengajian tetap eksis. Hidup banser! Makanya saya bilang polisi tentara Banten yang paling hebat banser. Polisi, tentara, SK-nya banyak masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Bukan karena Banser nggak mau berhutang, tapi SK-nya orang lain. Karena Banser eksis kok tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ini namanya penggambar dunia, ambisius. Kita minta yang kedua, apa yang kedua? Man wahaba nafsahu lillah. Barang siapa yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah, apa dikatakan? Sayu'tihillahu jannatan arduhas samawati wal ardh. Ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk Allah, Allah akan memberikan surga yang luasnya langit dan bumi. Termasuk dengan pengajian seperti itu ya surga tak dari lungguh ning dhuwur kali cukup ditutupi papan kesuwen. Bahkan lungguh dengan ape ketung gak esponjor ki. Ya Allah. Sementara banyak sekarang orang kaya itu malah jual opo sendiri duit. Kira apa itu? Wes kok jenenge kok sampe duit. Suwe-suwe ku wong lanang karo wong wedok. Wong lanang karo duit. Mumbuhe wong wedok kuwi luwih penting duit. Mau tidur, duit. Bangun tidur yang dipikir, duit. Siang hari kerja nyari, duit. Pulang kerja ngitung, duit. Nganti rupane koyok, duit. Ayo, luwih penting wong lanang apa duit? Laki-laki sama perempuan itu bedanya satu.
Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya tidak butuh laki-laki. Betul? Itulah alasan kenapa ada bidadari, nggak ada penjajah. Karena kenikmatan laki-laki itu perempuan cantik, sementara kenikmatan perempuan itu harta, emas, dan berlian. Jadi bagi perempuan lo lanang ganteng itu penting, sing penting. Betul Bu? Ganteng lah duit. Makanya jadi kaget, wong lanang rupane welek bojone ayu. Soale sing rupane elek duwe. Wong lanang ganteng bojone elek. Soale sing ganteng ora duwe. Laki-laki itu semakin kaya, dia berpotensi semakin nakal. Perempuan semakin nakal, berpotensi semakin kaya. Inilah perempuan. Tapi bagaimana perempuan itu makhluk yang spesial? Perempuan itu mampu menghidupkan barang mati dan mematikan barang yang hidup. Bobo berpahala. Bu, lebih kuat laki-laki atau perempuan? Perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Pengen tahu bedanya madu yang asli sama yang palsu? Tanya ke sini. Ahli yang mana? Madu taruh di atas meja, di lubung semut, palsu, mengandung gula. Madu taruh di botol, di kocak-kocak, goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Alhamdulillah, istrinya Gus kita sudah siap dimana. Syaratnya asalkan Gus kita mau diracun. Alhamdulillah Bu, itu saya nggak nempel Bu. Setia. Kalau dulu kita takut sama wartawan Mas Tio, sekarang semua orang jadi wartawan. Jadi tapi klik, padahal ada ini kos. Nah, ini wow. Orientasinya akhirat. Saya bacakan satu lagi supaya kita tidak perlu cinta dengan dunia. Kalau orientasinya yang kedua ini, aku pengajian dalu ini malam ini dalam rangka membuat bahagia suami saya Pak Aldi. Meninggal itu berapa lama? Oh 3 tahun. Berarti sudah menjadi janda 3 tahun. Berarti di Bogor sudah boleh menikahi 2 bini. Betul ya, 2 bini melihat berapa? Ampun 60 masih muda. Kalau jodoh tidak akan kemana. Tapi kalau tidak kemana-mana ya tidak ada jodoh. Ini gimana menunggu? Ya Allah, bila 2 bini jodoh dijadikan diri istri ya Allah. Namun bila 2 bini bukan jodoh belakangnya juga nggak apa-apa ya Allah. Oh, sampingnya lagi. Oh, ibunya. Tapi Allah sini ngomong sini. Saya nggak bawa mobil. Iya. Saya pun bilang, saya bisa membuat aku cara mas bombong. Oh di sini, Bu, bombong masuk kaya Bu. Tapi jangan begini. Nah bombong ini sering sopo, pengen lagi sopo. Itu sih susah aku. Soalnya curhat itu karena aku. Santai dulu. Bila surat Yasin, bila surat Fatihah, bila surat Yusuf tidak mampu meluluhkan hati, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup besar. Kamu bilang sama mbaknya, kamu kan tidak makan enak enggak? Sate padang enggak, rumah padang enggak, sate padang enggak, soto enggak. Makanan terenak adalah makanan yang dihidangkan di acara resepsi dia. Jawaban saja.
Dasar tanggung barang. Kulit kamu kulit. Ya, tapi jodoh itu rahasianya Allah. Ada anak laki-laki santri ketemu dengan perempuan namanya Fatimah, mboknya namanya Aisyah. Si anak laki-laki ini dulu saya atau sama Kiai, Pak Kiai, saya senang sama cewek namanya Fatimah, anak seorang janda tetangga saya. Apa yang harus saya lakukan? Kiai ini jawab, nah kamu sholat dulu, hajat, sholat istiqoroh, sholat tahajud. Kamu baca doa ini. Berapa hari Kiai? Selama 40 hari. Kalau kamu mantap, kamu nanti datang ke rumahnya, kesini dulu ke rumahnya Kiai dulu. Setelah 40 hari ke rumah Kiai, rumah Kiai mantap Pak Kiai ini. Saya sudah 40 hari sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Apa yang kami lakukan? Sekarang kamu main ke rumahnya Fatimah, ketemu sama Fatimah. Kamu sambangi dia, delalah. Begitu datang ke rumahnya Fatimah, Fatimahnya nggak ada, yang ada ibunya si Aisyah yang seorang janda. Si mana jadi laki-laki ini dimakan sama Bu Aisyah, Bu. Pertama saya silaturahim, kedua saya ingin menyampaikan maksud keinginan saya. Apa, Mas? Saya ingin menikahi anaknya ibu si Fatimah. Si Aisyah nangis, dipikir nangis itu lalu ternyata enggak. Alamas, Mas, saya itu punya perasaan dengan sampean sudah lama. Kenapa justru yang kamu minta anak saya bukan saya? Jadi buat si Rondon itu ternyata seneng kalau aku. Bocah ini, ya Allah, saya 40 hari berdoa kepadamu supaya mendapatkan Fatimah. Kenapa yang mau malah Aisyah? Masa mereka salah laporan? Ya Allah. Akhirnya laki-laki ini bingung, atau sama Kiai, Kiai ini primun. Saya senang sama Fatimah. Kenapa yang mau ibunya si Aisyah? Kamu jangan malu dulu. Ya, kamu sholat dulu, istiqoroh dulu. Siapapun jodoh terbaik itu menurut Allah, bukan menurut nafsu, bukan keinginanmu. Istiqoroh. Ternyata pada istiqoroh yang ada sama Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, nggak ada anak kartu jadi, nggak ada Fatimah pun Aisyah juga nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Disepakati, rapi kalau buat nih. Lamaran sewa gedung disiapkan hari pernikahan delalah. Seminggu sebelum pernikahan Aisyah kecelakaan mati. Padahal gedung sudah dibayar, pernikahan sudah dipersiapkan, dirembuk keluarga. Apa yang terjadi? Supaya pernikahannya tidak batal, maka pernikahan dilanjutkan. Laki-laki ini menikah dengan anaknya Fatimah. Ini ceritanya motor di Surabaya. Nasir mbok anaknya, sing seneng mbok ini. Mereka mbok ini mati, akhirnya kepedok. Sopong ngerti cerita di dunia seperti itu dong. Lalu, semua itu dulu ini. Umur berapa? 32 tahun dan rabi-rabi. Iman. Masuk 32 pengunjung. Orang bilangnya keren. Sunat orang, kok mana kita masuk ini? Perempuan itu kalau melahirkan, kok mati? Dokternya dituduh malpraktek. Kok lama? Sunat mati. Halah, musibah. Orang itu lahirnya mati. Itu surga, jangan. Wong lanang sunat salah malpraktek tak ada. Di ketemu itu ikan dan dua kaki yang orang bilang. Ini dah aturan berubah. Mana perlu mentara tiba. Mana akan nafsu di dunia yang menggambarkan dirinya untuk dunia, dia yang mendapatkan sepotong tanah. Tapi yang menggambarkan dirinya untuk Allah, dia akan mendapatkan surga. Baik di dunia maupun di akhirat. Ayo, dengan alat, dengan dulu diniati karena Allah, bukan karena dunia. Ngomong sesuatu bukan seragen pamane diniati. Diri mulia ke wong seragen bukan karena ambisi pribadi. Amin Allahumma. Ngomong dari berarti Pak Lurah atau Kakek dari Mbah Haul. Sudah jam 2. Ya 22.
lebih 2. Maka saya harus segera meninggalkan tempat ini. Terima kasih Pak Priyo, terima kasih Mas Bobong, Pak Lurah, dan mobil khusus keluarga besar Pak Wakil. Hadiah Fatihah untuk Pak Wakil. Mudah-mudahan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhussu khusus al-habr al-marhum Bapak Wadimin ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ij'al jannata maswahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfir alaihi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya